Assalamualaikum adik-adik kelas 10, langsung saja kita bahas soal PTS Matematika Wajib semester 2. Oke adik-adik, langsung saja soal yang pertama. Jika fx-nya 3x kurang 5, gx-nya 6 kurang x kurang x kuadrat, maka pertanyaannya adalah fx kurang gx. Kita langsung saja buat fx kurang gx sama dengan, masukkan adik-adik fx-nya 3x kurang 5, ya, kita kurangkan dengan gx-nya 6, kita kurungkan adik-adik ya, 6 kurang x kuadrat ya, karena kenapa kita kurungkan, karena negatifnya ini mau kita kalikan ke dalam. Oke, sehingga menjadi 3x kurang 5, negatif kali positif negatif, negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif ya. Jadi hasilnya yang pangkat 2 terlebih dahulu adik-adik ini ya, x kuadrat, kemudian yang x pangkat satunya ini 1x dengan 3x jadi 4x. Ini negatif 5 dengan negatif 6 ya, dijumlahkan jadi negatif 11. Jadi jawabannya adalah A. Jadi langsung soal yang kedua, jika fx sama dengan x kuadrat tambah 2, maka fx tambah 2. Jadi x-nya ini kita ganti dengan x tambah 2. Maka x-nya yang di sini kita ganti dengan x tambah 2. Maka fx tambah 2 sama dengan x-nya kita ganti x tambah 2. Oke, kuadratnya tetap ada adik-adik. Kuadrat tambahnya tetap ada, 2-nya tetap ada. Yang kita ganti hanya x-nya saja. Ya, sehingga x tambah 2 kuadrat itu x tambah 2 dikali x tambah 2. Ya, ditambahkan lagi dengan yang luar ini 2. Oke, ini kita kalikan ke dalam ya adik-adik. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini ya. Menjadi x kali x kuadrat, x kali 2, 2x, 2 kali x, 2x, 2 kali 2 positif 4 tambah 2. Sehingga hasilnya x kuadrat 2x tambah 2x jadi 4x, 4 tambah 2 positif 6. Jadi jawabannya C. Langsung saja soal yang ketiga. Jika gx 2x tambah 3, fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 6, maka f bundaran gx sama dengan, oke adik-adik, mengerjakan fungsi komposisi ini dari belakang. Ini f bundaran gx atau f komposisi gx bacanya. Oke, yang belakang adalah gx. Jadi kita buat saja seperti ini. F bundaran gx kita buat f dalam kurung gx. Oke, kita masukkan fungsi G-nya dulu, yaitu 2x tambah 3. Jadi dalam kurung 2x tambah 3. Kemudian fungsi belakangnya, ini kan Gx yang belakang ya, kita substitusikan ke fungsi depan, yaitu ke fungsi fx. Fungsi fx kan ini adik-adik ya, x kuadrat kurang 4x tambah 6. Jadi yang 2x tambah 3 ini kita substitusikan ke x-nya. Jadi x ini kita ganti dengan 2x tambah 3 dikuadratkan ya, kurang 4 tetap ya. X-nya kita ganti lagi dengan 2x tambah 3. Jadi setiap x diganti dengan yang fungsi belakangnya ya, tambah 6. Ini kita selesaikan seperti tadi adik-adik, yaitu 2x tambah 3 dikali 2x tambah 3 ya. Ini hasilnya adalah 4x kuadrat ya, ditambah 12x ditambah 9 ya. Kita kalikan ini negatif 4 ke dalam ya, negatif 8x dikalikan negatif 12 tambah 6. Oke, sehingga 4x kuadrat, kemudian 12x dengan negatif 8 kita selesaikan jadi dikurang. 12 kurang 8 hasilnya adalah 4x. Kemudian 9 tambah 6 itu 15. 15 kurang 12 hasilnya positif 3. Jadi jawabannya 4x kuadrat tambah 4x tambah 3. Adik-adik langsung saja soal yang keempat. Fungsi fx x kuadrat tambah 2x dan gx x kurang 1. Maka pertanyaannya f bundaran G10. Maka f bundaran gx yaitu f dalam kurung gx. Kita masukkan ya gx-nya dulu ya, yaitu x kurang 1 seperti nomor yang tadi ya, nomor 3.
Kemudian ini kita substitusikan ke fungsi f(x)-nya, yaitu ya, fungsi f(x) kan x kuadrat tambah 2x adik-adik. Kita ganti x-nya dengan x kurang 1 ya. Jadi x kurang 1 kuadrat ditambah 2 kali x kurang 1 ya. X-nya saja yang diganti adik-adik, diganti dengan x kurang 1. Nah, ini x kurang 1 ya adik-adik, ditambah 2 kali x kurang 1. Oke adik-adik, sekarang ini kan pertanyaannya bukan f bundaran gx, tapi f bundaran g10. Tinggal ganti x-nya dengan 10 biar lebih cepat, jadi tak perlu kita kuadratkan terlebih dahulu. Jadi ini 10 kurang 1, karena ini x kurang 1 ya. X-nya kita ganti dengan 10 ya, sehingga 10 kurang 1 9 dikuadratkan 2 kali 10 kurang 1 9. 9 kuadrat 81, 2 kali 9 18. Jadi hasilnya 99. Jawabannya E. Adik-adik masih dengan fungsi komposisi, tapi sekarang ditanya G bundaran F. Jadi yang fungsi belakangnya adalah F sekarang ya adik-adik. Jadi G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx. G dalam kurung fx-nya yaitu 2x tambah 1. Ini kita substitusikan ke fungsi depan, yaitu fungsi depannya gx, yaitu x kuadrat kurang 1. X-nya kita ganti dengan yang di dalam kurung ini, yaitu x-nya kita ganti 2x tambah 1, kuadratnya tetap, kurang 1-nya tetap ya. Ini ya kita kali-kalikan ke dalam seperti tadi ya, 2x tambah 1 kali 2x tambah 1 ya, dikali seperti ini ya. Nanti hasilnya ya, yaitu 4x kuadrat ditambah 4x tambah 1 ya. Jadi kurang 1 yang ini ya adik-adik. Jadi 4x kuadrat tambah 4x tambah 1 kurang 1. 1 kurang 1 kan habis nih adik-adik. Jadi hasilnya adalah 4x kuadrat tambah 4x. Jawabannya B. Oke adik-adik, kalau soal sebelumnya yaitu yang ditanya G bundaran fx atau f bundaran gx-nya, tetapi sekarang G bundaran fx-nya diketahui. Yang ditanya fx. Adik-adik lihat di sini, yang sebagai fungsi depan G, sebagai fungsi belakang f. Jadi yang ditanya sekarang adalah fungsi belakang. Oke adik-adik lihat nanti ya, kalau adik-adik ketemu soal ditanya fungsi belakang ya seperti ini caranya. Adik-adik tulis dulu G bundaran fx sama dengan ya, tuliskan ini hasil G bundaran fx-nya kan 2x yang sesuai soal ya, 2x kuadrat tambah 4x tambah 5. Kemudian karena ditanya fungsi belakang ya, ini fungsi belakang, fungsi depannya yang ini, di fungsi depan kan fungsi G yang depan, x-nya kita ganti dengan pertanyaan soal ya. Jadi fungsi depannya gx, x-nya ini kita ganti dengan fx sesuai pertanyaan soal. Jadi 2 kali gx, ini kan 2x, x-nya diganti gx tambah 3. Seperti itu adik-adik, gampang sekali ya. X-nya kita ganti fx, fungsi depan. Oke, sehingga ini tetap kita tulis. Sehingga 2gx sama dengan 3-nya kita pindah ke kanan. Jadi ini 2x kuadrat tambah x tambah 5 kurang 3. Jadi 2x kuadrat tambah 4x. 5 kurang 3 kan 2 adik-adik. Itu 2gx ya. Kalau gx saja kita bagi 2. 2x kuadrat tambah 4x tambah 2 dibagi 2. Oke, kita bagikan semua dengan bilangan 2. 2 bagi 2 1, jadi 1x kuadrat. 4 bagi 2 2, jadi 2x. 2 bagi 2 1. Jadi hasilnya adalah x kuadrat tambah 2x tambah 1. Jawabannya A. Adik-adik, kalau soal nomor 6 tadi adalah ditanya fungsi belakang, sekarang soal nomor 7 ditanya fungsi depan. Adik-adik lihat nih, f bundaran gx. F-nya yang depan, yang duluan ini kita sebut fungsi depan. Jadi kalau yang ditanya fungsi belakang, adik-adik ngerjakan seperti yang nomor 6 tadi. Kalau adik-adik ketemu soal nanti yang ditanyakan adalah fungsi depan, seperti yang nomor 7 ini caranya fungsi belakangnya yang ini itu adik misalkan dengan sesuatu. Jadi fungsi belakangnya kan x tambah 2. X tambah 2 kita sama dengankan sesuatu. Misal sama dengan A. Sehingga jadikan x sama dengan. Setelah kita misalkan dengan sesuatu, kita jadikan x sama dengan. Jadi x sama dengan A positif 2 pindah jadi kurang 2. Jadi x-nya A kurang 2. Oke, f bundaran gx kan x kuadrat tambah 4x ya. Sekarang yang ditanya fx.
kita ganti X-nya dengan ini. Ya, sehingga karena fungsinya A jadi jawabannya nanti FA ya. Gantikan yang X sama dengan tadi, substitusikan ke setiap F bundaran GX yang X-nya saja. Oke, sehingga X-nya kita ganti A kurang 2 ya, dikuadratkan ditambah 4. X-nya ganti A kurang 2. Oke adik-adik, A kurang 2 kuadrat kan kita cari seperti tadi, A kurang 2 dikali A kurang 2. Oke, hasilnya nanti adalah A kuadrat kurang 4A ditambah 4. Ini kita kali ke dalam juga adik-adik ya. 4 kali A 4A, 4 kali min 2 min 8. Jadi hasilnya A kuadrat kurang, ini 4 min 4A dengan plus 4A ini habis ya adik-adik ya, habis. Sehingga 4 kurang 8 negatif 4 ya, jadi hasilnya itu FA nya A kuadrat kurang 4. Nah ditanya Fx, gantikan saja kembali A nya dengan X kuadrat kurang 4. Jawabannya A. Adik-adik lanjut ke soal nomor 8. Ini fungsi Fx Gx nya diketahui, fungsi F bundaran G A nya yang ditanya di sini ya adik-adik. Jadi kita masukkan nilainya F bundaran Gx terlebih dahulu ya, sebelum kita ganti A, yaitu F dalam kurung Gx. Kita masukkan nilainya F dalam kurung 5x tambah 4. Ini kan kita substitusikan tadi ke fungsi depan ya. Jadi fungsi depannya kan 6x kurang 3. X nya kita ganti dengan 5x tambah 4. Jadi 6 dalam kurung 5x tambah 4 dikurang 3. Sehingga kita kalikan ini ke dalam, 30x tambah 24 kurang 3. Jadi 30x tambah 21. Itu adalah F bundaran Gx ya, F bundaran Gx. Jika F bundaran GA, maka X-nya ganti A, 30A tambah 21. Katanya F bundaran GA itu sama dengan 81. Maka F bundaran GA-nya kan ini 30A tambah 21 sama dengan 81. Sehingga 30A sama dengan 21-nya pindah ke kanan jadi negatif 21. Ini kan positif. Ya, 81 kurang 21 60, sehingga A 60 bagi 30. Hasilnya 2. Jawabannya E. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 9. Ini kan pertanyaannya H bundaran G bundaran F3. Kita cari dulu H bundaran G bundaran Fx. Tapi sebelum mencari H bundaran G bundaran Fx, kita harus tahu H bundaran G terlebih dahulu. H bundaran Gx itu H dalam kurung Gx. Kita masukkan Gx-nya. H dalam kurung Gx-nya kan X kuadrat tambah 1. Kita substitusikan ke fungsi H. H itu kan 3x adik-adik. Ya, kita substitusikan jadi 3 dalam kurung X kuadrat tambah 1. Ini 3-nya kita kali ke dalam. Sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat tambah 3. 3 kali 1 3 ya adik-adik. Oke, inilah H bundaran Gx. Kemudian kita kan mau cari H bundaran G bundaran Fx, yaitu H bundaran G dalam kurung Fx. Kita masukkan H bundaran G Fx-nya yaitu 2 kurang X ya. Ini 2 kurang X-nya kita substitusikan ke fungsi H bundaran G. H bundaran G kan kita sudah dapat ini adik-adik, yaitu 3x kuadrat tambah 3. Ganti X-nya dengan ini 2 kurang X. Jadi 3 dalam kurung 2 kurang X kuadrat tambah 3. Ini sebenarnya kan kita kuadratkan adik-adik, tapi karena yang ditanya adalah H bundaran G3, ini kan H bundaran G bundaran Fx. Yang ditanya adalah H bundaran G bundaran F3. Maka langsung saja ini kita ganti X-nya 3 biar lebih cepat dapatnya ya. 2 kurang 3 kuadrat tambah 3 ya, 3 2 kurang 3 minus 1 dikuadratkan tambah 3, sehingga
3 minus 1 kuadrat plus 1 tambah 3. Jadi hasilnya 3 kali 1 3 ditambah 3 hasilnya 6. Jawabannya C. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-10. Masih fungsi komposisi adik-adik. Ini pertanyaannya adalah nilai A yang positif. Ya, karena yang di sini A bukan X, berarti A ini yang dicari. Jadi kita langsung cari dulu G bundaran Fx, yaitu G dalam kurung Fx nya yaitu 2x kuadrat tambah 3x kurang 5. Oke, kita substitusikan ini ke fungsi G nya, yaitu 3x kurang 2 ya, 3x kurang 2, x nya kita ganti ya, kita ganti dengan yang ini seperti tadi ya, sehingga hasilnya adalah 3 dalam kurung 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 dikurang 2. Ini kita kalikan ke dalam adik-adik, 3 nya kita kali ke dalam sini ya, sehingga 6x kuadrat ditambah 9x dikurang 15 kurang 2, sehingga 6x kuadrat tambah 9x kurang 17. Ini adalah G bundaran Fx ya. Oke, kalau G bundaran Fa, x nya kita ganti dengan A, jadi 6a kuadrat tambah 9a kurang 17. Katanya di sini G bundaran Fa itu sama dengan min 11. Kita ganti G bundaran Fa nya jadi 6a kuadrat tambah 9a kurang 17 sama dengan min 11. Min 11 kita pindah ke kiri, jadi 6a kuadrat tambah 9a kurang 17 tambah 11 sama dengan 0. Ini kita selesaikan adik-adik ya. Tambah 9a min 17 tambah 11 yaitu min 6. Ya, ini sama-sama kita bagi 3, sehingga hasilnya adalah 2a kuadrat tambah 3a kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini jadi adik-adik harus faktorkan ya dengan cara coba-coba atau menggunakan rumus ABC atau memfaktorkan ya. Nanti adik-adik dapat hasilnya adalah A tambah 2 dengan 2A kurang 1. Oke, A tambah 2 sama dengan kan 0. Maka A sama dengan 2 pindah ke kiri, jadi ke kanan jadi negatif 2. 2A kurang 1 sama dengan 0. 2A sama dengan plus 1. A sama dengan 1/2. Pertanyaannya adalah nilai A yang positif, yaitu 1/2 karena ini negatif. Jawabannya D. Adik-adik nomor 11 ini fungsi inverse ya adik-adik. Fx sama dengan 5x tambah 1 dengan f inverse x adalah inverse dari fungsi fx. Nilai dari f inverse 6 adalah kita cari f inverse x. Oke adik-adik, inverse itu adalah fungsi kebalikan ya. Ini fungsi f nya kan, fx sama dengan 5x tambah 1. Kita misalkan fx nya dengan y sama dengan 5x tambah 1. Untuk mencarikan inverse, karena ini fungsi y, maka inverse-nya x, kebalikannya ya. Fungsi y, inverse-nya x sama dengan, kita tukar saja posisinya, 5x tambah 1 sama dengan y. Tinggalkan x sebelah kiri, ini 5x kan adik-adik, ini y sama dengan y, ini plus 1 pindah jadi min 1. Tinggalkan x saja, jadi y kurang 1, ini kan 5 kali x jadi bagi di sini per 5. Ya, jadi fungsi y mempunyai inverse x. Jadi ini adalah fungsi inverse-nya. Fungsi inverse-nya masih dalam y, yaitu y kurang 1/5. Tapi kalau yang ditanya f inverse x, kita ganti dengan x kurang 1/5. Karena pertanyaannya f inverse 6, ya kita ganti x-nya 6. 6 kurang 1 bagi 5. 6 kurang 1, 5. 5 bagi 5 hasilnya 1. Jawabannya E. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-12. Fungsi fx 3x kurang 5 dan f inverse A sama dengan 6. Jika f inverse x adalah inverse dari fungsi fx, maka nilai A. Kita cari inverse ini. Inverse ini berarti ini y sama dengan 3x kurang 5. Ya, kita tukar posisi saja, 3x kurang 5 sama dengan y. Pindahkan yang bukan x, jadi ini y, min 5 jadi plus 5, x saja ya, karena ini 3x 3 kali x, jadi di sini jadi bagi. Inilah fungsi f inverse x-nya, yaitu x tambah 5/3. Katanya di sini f inverse A sama dengan 6. Ganti x-nya dengan A tambah 5/3 sama dengan 6. Ini kita silangkan adik-adik.
kali silang ya. Sehingga A tambah 5 sama dengan 6 kali 3 18. Sehingga A sama dengan 18. Ini 5 pindah ke sini jadi min 5. 18 kurang 5 hasilnya 13. Jawabannya A. Adik-adik langsung ke soal yang nomor 13. Ini kalau adik-adik ketemu soal seperti ini, mencari inverse dari efek bentuknya pecahan seperti ini, adik-adik pakai cara cepat saja adik-adik. Yaitu jika fx-nya adalah A X tambah B per C X tambah D, maka ini inverse-nya adalah, oke, ini adik-adik tukar saja A dengan D-nya dan dinegatifkan. Jadi D jadi min DX tambah B, B dengan CX-nya tetap, A-nya tukar ke bawah jadi kurang. Oke, ada di sini posisinya. A tukar ke bawah jadi min A, D naik ke atas jadi min D. Ya, seperti itu. Jadi ini kan fx sama dengan 3x tambah 2 per 2x kurang 1. Bentuknya sudah sama dengan yang ini, jadi ini kita tukar. Ya, jadi fx sama dengan min 1 naik ke atas jadi plus 1 plus 1x tambah 2. Ini 2x. 3 turun ke bawah jadi min 3. Jadi x tambah 2 per 2x kurang 3. Jawabannya D. Oke, adik-adik, nomor 14 sama dengan nomor 13, namun nanti ditanya f inverse 4. Jadi kita cari f inverse x-nya dulu dengan cara cepat tadi ya. Ini kita tukar. Min 3 naik ke atas jadi plus 3x kurang 4 tetap. X yang ini tetap. 2 turun ke bawah jadi min 2. Ini f inverse x-nya. Ganti x-nya dengan 4. Jadi 3 kali 4 kurang 4 bagi 4 kurang 2. Jadi hasilnya 12 kurang 4 per 4 kurang 2 kan 2. 12 kurang 4 kan 8 adik-adik. 8 bagi 2 hasilnya 4. Jawabannya B. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PTS Matematika Wajib kelas 10 SMA. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.